Perumusan Pancasila dan dinamika sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. 1. Situasi Indonesia menjelang kemerdekaan. Menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia berada dalam masa penuh tekanan akibat pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Selama 3,5 tahun, rakyat menderita karena eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Romusa, kerja paksa, dan Jogun Lanfu, perempuan pemuas tentara Jepang, menjadi bukti penderitaan rakyat. Di sisi lain, Jepang berusaha mempengaruhi kebudayaan dengan ritual penghormatan matahari terbit, Seikirei, dan mengontrol pendidikan maupun pers untuk kepentingan perang. Ketika posisi Jepang terdesak di perang, Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1994 mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia sebagai taktik meraih simpati rakyat. Nampaknya, rakyat boleh mengibarkan bendera merah putih bersama Hinomaru dan menyanyikan Indonesia Raya. Janji itu direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945. Yang kemudian diikuti oleh PPKI setelah BPUPKI dibubarkan. Dari sinilah dimulai proses penyusunan dasar negara persiapan proklamasi. Situasi ini menunjukkan bahwa penderitaan janji politik Jepang serta kesempatan membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan menjadi latar belakang penting lahirnya Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu proses perumusan dasar negara BPUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mempertemukan gagasan dasar negara dari tokoh-tokoh utama seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yamin mengusulkan 5 asas dengan penekanan pada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Supomo menekankan konsep negara integralistik yang menyatukan seluruh kepentingan rakyat. Sementara itu, Soekarno pada 1 Juni memperkenalkan istilah Pancasila yang kemudian dikenang sebagai Hari Lahir Pancasila. Untuk mencapai kesepakatan bersama, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat 5 sila, dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, dibentuklah PPKI pada 9 Agustus 1945 dengan anggota yang lebih representatif dari berbagai daerah. PPKI kemudian melaksanakan tugas penting mengesahkan UUD 1945 dan meresmikan Pancasila dengan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang maha esa. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, proses ini menunjukkan semangat musyawarah, kompromi, dan persatuan untuk melahirkan dasar negara Indonesia. 3. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah proklamasi. Perjalanan bangsa mengalami beberapa fase penting. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959 ditandai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, Linggarjati, Renville, Roegin, dan perlawanan fisik, pertempuran Surabaya, Bandung, Lautan Api, serangan umum 1 Maret. Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konvensi Meja Bundar tahun 1949. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1999 menggunakan sistem parlementer, ditandai dengan banyaknya partai politik dan sering jatuh bangunnya kabinet. Demokrasi ini berakhir dengan dekret Presiden 5 Juli 1999 yang membawa Indonesia masuk ke masa demokrasi terpemimpin 1999 sampai 1965. Pada periode ini, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. PKI semakin berpengaruh dan ekonomi memburuk hingga berujung pada peristiwa G30S 1965. Setelah ini muncul masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Di bawah Presiden Soeharto, Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga diwarnai praktik orientarianisme dan KKN.
Krisis ekonomi 1997-1998 memicu runtuhnya rezim ini. Sejak 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, kebebasan berpendapat, otonomi daerah, dan upaya pemberantasan KKN. Pada masa ini pula, Pancasila kembali ditekankan sebagai pedoman hidup bangsa di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Jadi, kesimpulannya ialah menjelang kemerdekaan Indonesia mengalami penderitaan berat di bawah pendudukan Jepang selama 1942 sampai 1945 melalui sistem Romusa dan juga Ninfu. Ketika posisi Jepang terdesak dalam perang, mereka mengeluarkan janji kemerdekaan pada September 1945 dan membentuk BPUPKI pada April 1945 sebagai strategi meraih simpati rakyat. Langkah ini justru membuka jalan bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Perumusan dasar negara dimulai dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana tokoh seperti Yamin, Supomo, dan Soekarno menyiapkan gagasan mereka. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Panitia 9 kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dengan sila pertama yang menyebutkan syariat Islam. Setelah Jepang menyerah, PPKI dibentuk dan pada 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila dengan mengubah sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, serta meresmikan UUD 1945. Proses ini menunjukkan semangat musyawarah dan kompromi demi persatuan bangsa. Pasca kemerdekaan Indonesia mengalami berbagai fase penting. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959 dipenuhi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi dan pertempuran hingga pengakuan kedaulatan melalui KMB 1945. Demokrasi liberal 1950 sampai 1559 menerapkan sistem parlementer yang tidak stabil. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 memusatkan kekuasaan pada Presiden Soekarno dan berakhirnya dengan tragedi G30S. Orde Baru 1966 sampai 1996 di bawah Soeharto menekankan stabilitas dan pembangunan namun diwarnai otoritarisme dan KKN hingga runtuh akibat krisis ekonomi 1997 sampai 1999. Sejak 1999, era reformasi membawa demokrasi, kebebasan berpendapat, otonomi daerah, dan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bangsa.